Selamat pagi dan salam bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Renungan singkat kita pada pagi hari ini saya ambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi di dalam kesempatan ini saya hanya akan menyorot ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu latar belakangnya itu ada pada Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pada waktu itu Tuhan mau mengutus Musa untuk pergi dan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Musa mengatakan, "Tuhan, siapakah aku ini yang engkau utus untuk pergi menghadap Firaun, raja yang besar itu, raja yang punya kuasa yang super power itu? Siapakah aku ini? Aku ini hanyalah seorang gembala ternak. Sedangkan Firaun adalah seorang raja, seorang penguasa, seorang yang terhormat. Lalu engkau mau mengutus aku untuk pergi menghadap Firaun, seorang raja yang besar itu?" Perlu kita tahu bahwa di dalam dunia Mesir kuno pada masa itu, Firaun dianggap sebagai inkarnasi daripada para dewa, yaitu dewa Horus dan dewa Re. Dan dewa-dewa ini memberikan perlindungan, dewa-dewa ini memberikan kepercayaan, kuasa kepada Firaun untuk berkuasa secara penuh dan absolut atas seluruh orang Mesir. Bahkan Firaun sendiri memandang dirinya, menganggap dirinya adalah Tuhan bagi orang-orang Mesir. Itulah sebabnya ketika Tuhan hendak mengutus Musa, Musa mengatakan, "Siapakah aku ini Tuhan yang harus pergi menghadap Firaun, raja yang besar itu, raja yang punya kuasa yang super power itu, dan harus berbicara kepada dia untuk membebaskan bangsa Israel?" Tuhan tahu bahwa Firaun menganggap dirinya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan mengutus Musa untuk pergi dan membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Mesir. Dan sebagai bukti ada perlawanan dari raja Mesir yaitu Firaun. Tetapi pada akhirnya kuasa Tuhan lebih besar sehingga mengalahkan kuasa daripada Firaun sebagai seorang raja, dan akhirnya Israel dibebaskan dengan cara dibawa keluar daripada tanah Mesir. Dengan latar belakang ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari Ulangan pasal 31, waktu Musa mau mengutus Yosua sebagai seorang pengganti pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, Musa ingin mengatakan kepada Yosua bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah gemetar karena bangsa yang besar ini. Nah, sebenarnya Musa tahu bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa tahu bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang berkeras hati, bangsa yang disebut sebagai bangsa pemberontak. Tetapi Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa bahwa mereka akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Itulah sebabnya Musa mengatakan kepada Yosua, "Teguhkanlah hatimu dan janganlah takut, janganlah gemetar karena bangsa Israel yang besar ini." Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Tapi pada waktu mereka senang, mereka memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Bahkan tembok Yeriko yang tebalnya sekian meter roboh. Tetapi pada waktu mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan mencaci maki Tuhan. Itulah sebabnya Musa katakan kepada Yosua, "Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena bangsa yang besar ini yang tegar tengkuk dan keras kepala." Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel sudah diserahkan ke dalam tangan, akan diserahkan ke dalam tangan Yosua pada waktu Yosua mulai memimpin mereka. Dan Yosua lah
yang akan berhasil membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi Bapak Ibu, berapa besar kuasa daripada Firaun? Berapa besar kuasa daripada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu? Baik itu Firaun dan bangsa Israel, kekuatan mereka ditaklukkan di bawah tangan Tuhan, ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan, sehingga mereka harus tunduk kepada kuasa daripada Tuhan. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada kuasa dari siapapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, berapa besar pergumulan kita, berapa besar rasa takut kita, nyatakanlah pergumulan kita, nyatakanlah rasa takut kita, rasa khawatir kita kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan lebih besar daripada rasa takut kita, kuasa Tuhan lebih besar daripada rasa khawatir kita. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu bagi kita, dan kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, menguatkan kita, menghibur kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.